Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama dan utama sekali, marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan kita rahmat, nikmat dan karunia kepada kita. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kita telah selesai melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Salawat beserta salam, tidak lupa kita bersalawat untuk baginda Nabi, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah, di dalam Quran surah Al-Ikhlas yang menjelaskan mengenai tentang tauhid atau keesaan Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad. Qul, kata qul merupakan kata fi'il amar atau kata perintah. Jadi Allah memerintahkan atau menyampaikan kepada Nabi saat menerima wahyu dengan kata qul. Artinya katakanlah, wahai Muhammad, katakanlah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Dikata ahad atau wahid, satu, artinya keesaan. Jadi Allah itu esa, tidak ada Tuhan selain Dia kecuali Allah. Hanya satu-satunya Tuhan yang patut kita sembah, yaitu Allah. Kemudian Allahus samad. Allah tempat meminta. Artinya as-samad itu artinya menuju atau meminta. Jadi ketika kita mempunyai suatu masalah, mempunyai suatu pekerjaan yang tidak dapat kita selesaikan sendiri, maka kata Allah, Allahus samad, Allah tempat meminta. Artinya kita meminta kepada Allah dengan ketaatan dan tanpa melanggar tauhid tadi, yaitu esa. Jadi seperti contohnya yang sering dilakukan di dalam masyarakat kita itu sedikit pergi ke orang pintar lah atau dukun lah. Tapi kata Allah di sini bahwasanya Allah adalah tempat meminta. Artinya kita hanya meminta hanya kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang ayat selanjutnya lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Allah menegaskan di sini bahwasanya Allah itu tidak punya anak dan tidak pula diperanakan. Kemudian ayat yang keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Jadi Allah itu tidak ada tandingannya dengan makhluk lain, walaupun itu dukun, peramal, orang pintar dan lain-lainnya. Allah adalah memiliki sesuatu yang
tingkat setaranya itu melebihi makhluknya. Maka sewajarnya kita sebagai umat Islam yang mempercayai adanya Allah Ta'ala, maka hanya Allah lah yang tempat kita bergantung, hanya Allah lah yang tempat kita meminta sesuatu kepadanya. Kemudian ada beberapa faedah dalam membaca surah Al-Ikhlas ini. Yang pertama itu dicintai Allah. Rasulullah pernah mengangkat seorang laki-laki menjadi pasukan khusus untuk menyelesaikan suatu tugas. Ketika menjadi imam sholat bagi pasukannya, laki-laki itu selalu membaca surah Al-Ikhlas. Setelah pasukan pulang, maka menceritakan kepada Rasulullah mendapati laporan itu. Rasulullah menyuruh mereka untuk menanyakan kepada laki-laki yang menjadi imam tadi. Kemudian mereka bertanya kepada laki-laki tersebut, sampaikanlah kemudian sahabat itu bertanya kepada laki-laki tersebut, "Hai fulan, engkau telah membaca surah ini, tetapi kelihatannya engkau merasa tidak cukup dengannya. Lalu engkau membaca surah Al-Ikhlas lagi." Kemudian imam itu menjawab, "Aku tidak akan meninggalkan surat ini. Jika engkau mau menjadikanku imam kalian, maka aku akan tetap melakukannya. Dan jika kalian tidak suka, maka aku tidak mau menjadi imam kalian." Hal itu kemudian disampaikanlah kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah mencari sahabat tersebut dan lalu bertanya kepada laki-laki yang imam tersebut, "Hai fulan, apa yang mencegahmu hingga tidak mau melakukan apa yang diminta oleh teman-temanmu? Mengapa engkau selalu membaca surah Al-Ikhlas dalam salatmu?" Kemudian laki-laki itu menjawab, "Aku menyukainya." Mendengar jawaban itu, Rasulullah lantas bersabda, "Kecintaanmu kepada surah ini dapat memasukkanmu ke dalam surga." Artinya ketika kita sering-sering membaca surah Al-Ikhlas, maka Allah akan mencintai kita, kemudian Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian faedah yang kedua adalah sepertiganya Al-Quran. Dalam Sahih Bukhari dikisahkan seorang laki-laki yang membaca surah Al-Ikhlas berulang-ulang kali dalam sholat sunnah atau dalam sholat berjamaah. Orang yang mendengarnya lantas menceritakan kepada Rasulullah, maka Rasulullah SAW bersabda, "Demi Tuhan yang jiwaku berada di dalam genggaman tangannya, sesungguhnya ia benar-benar sebanding dengan sepertiga Al-Quran." Hadis riwayat At-Tirmizi. Dan juga ada yang mengatakan ketika kita membaca surah Al-Ikhlas 10 kali, maka Allah akan membangun rumah di surga. Maka Allah akan membangun rumah untuk kita di surga. Itulah yang dapat kami sampaikan pada subuh hari ini mengenai surah Al-Ikhlas, yaitu mengenai tentang tauhid atau keesaan Allah Ta'ala. Tidak ada Allah tandingan selain Dia. Hanya Allah lah yang tempat kita bergantung, dan hanya Allah lah tempat kita meminta sesuatu. Demikian, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.